saat mendengarkan kebenaran firman. Maka Tuhan berkata di dalam hati kami supaya kami boleh sungguh-sungguh memahami firman-Nya. Kuasa Roh Kudus menjelaskan bagi kami sehingga kami boleh hidup seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tidak mengizinkan suatu kuasa apapun untuk mengganggu konsentrasi kami daripada pertemuan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, pakailah hamba-Mu ini sembunyikan di bawah kaki salib-Mu agar hanya Engkau yang dipermuliakan. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabarnya? Tuhan. Ya, aman dalam hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Selamat hari Valentine ya. Sekaligus sudah lewat 2 hari perayaannya. Ya, masih ditunggu coklatnya. Siapa yang mendapat coklat atau mungkin bunga atau mungkin ya lambang kasih yang spesial, ya selamat ya. Dan rata-rata pasti mereka yang sudah berpasangan gitu. Dan yang belum ya cepat-cepat cari pasangan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, tahu tidak apa arti Valentine? Ya, kalau tidak berarti jangan merayakan, karena tidak tahu ya, karena tidak disari dengan iman. Jadi Valentine itu dari kata valen ya, dalam bahasa Latin artinya kuat, sehat dan berani. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kata kasih sayang sama sekali. Tapi ceritanya dulu, kalau benar sumber yang saya baca itu, ada seorang pastor yang bernama Valentine. Dia menikahkan dan melayani para prajurit Roma yang mau berkeluarga. Sekalipun pada masa itu Kaisar Roma, yaitu Claudius, melarang para prajurit untuk menikah demi membentuk pasukan yang lebih kuat. Karena pada masanya Roma menghadapi banyak peperangan ya. Ia sempat ditangkap tetapi di penjara Tuhan membuat mujizat. Anak putri sipir penjara boleh disembuhkan dan keluarganya percaya kepada Tuhan. Tetapi ia dihukum mati karena mempertahankan cinta gitu ya, di antara para prajurit dengan wanita-wanita yang mau mereka nikahi. Sehingga dia dihukum mati pada tanggal 14 Februari. Oleh sebab itu perayaannya tanggal 14 Februari. Ya, diperingati sebagai hari Valentine, sekaligus menyatakan cinta terhadap pasangan ya. Tetapi mungkin di beberapa tempat ya tidak dibatasi hanya untuk pasangan. Mungkin ada untuk orang tua, untuk teman, atau untuk mungkin kolega, atau orang-orang yang memiliki pengaruh baik di dalam kehidupan ya. Akan tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, sebagai orang Kristen janganlah kita melupakan bahwa perayaan cinta kasih sesungguhnya ialah ketika Yesus Kristus Tuhan datang menjadi manusia karena kasih-Nya bagi kita ya. Bahkan karena kasih-Nya dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Itulah perayaan cinta kasih yang sejati. Dan tidak hanya satu hari ya, melainkan kita harus merayakannya setiap hari, menjalani hari-hari dan dalam kasih Tuhan. Ia sudah naik ke surga dan mencurahkan Roh Kudus sehingga dia diam di dalam hati Bapak Ibu saudara-saudari dan saya. Oleh sebab itu tema kita di minggu ini yaitu Bait Roh Allah ya. Untuk memahami kebenaran firman Tuhan ini, mari kita membuka Alkitab kita yang terambil dalam 3 bagian. Yang pertama dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-13. 1 Korintus pasal 2 ayat 10 hingga ayat yang ke-13. Bapak Ibu dapat juga melihatnya di depan karena saya sudah menuliskannya ya. Kita membacanya secara bersama-sama, secara kompak di dalam hitungan yang ketiga. Di bawah perikop hikmat yang benar. 2, 3. Karena kepada Allah dinyatakan oleh Roh supaya Roh memiliki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapakah yang di antara manusia yang tahu apa yang dapat bergabung diri manusia selain Roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula tidak ada orang yang tahu
secara bersama-sama 2, 3. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Dan yang terakhir dari 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20, kita membacanya secara bersama-sama 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Puji nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pagi hari ini, ya. Dalam bulan Januari dan Februari setiap jadwal khotbah, ya, untuk setiap tema-tema yang diberikan kita sudah belajar status kita, ya, sebagai pengikut Yesus, bahwa ada 3 jenis orang. Masing-masing kita mengelompokkan diri. Mereka yang belum atau menolak untuk percaya, mereka yang percaya tapi hidup secara duniawi, dan mereka yang sungguh-sungguh percaya. Dan saya yakin kita semua yang hadir maupun menyaksikan, kita adalah orang-orang yang sungguh percaya. Amin. Kita juga bertumbuh secara rohani. Kita juga adalah ladang Allah, perlu dipelihara, ya, perlu dirawat baik-baik, perlu diberi pupuk dan diawasi dari hama atau musuh-musuh yang ada. Dan status kita juga adalah rekan sekerja Allah, ya. Kita melayani menurut karunia kita masing-masing, kemampuannya, dan hari ini kita tiba pada status kita, yaitu bait Roh Allah, ya, tema kita pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu saudara-saudari, ketika saya mengatakan bait Roh Allah, ya, apa yang pertama kali muncul di dalam pikiran Anda? Ya, saya yakin sebagian besar orang Kristen akan menjawab bahwa mereka membayangkan bait Allah, ya, membayangkan bait Allah, ya, seperti yang ada di gambar-gambar, ilustrasi, mungkin model 3 dimensi, ya, bait Allah yang, ya, sekarang sudah tidak ada, sudah dihancurkan. Akan tetapi apa yang sesungguhnya dimaksudkan dengan bait Allah? Ya, apa itu bait? Ya. Dalam Perjanjian Lama kata bait diterjemahkan dalam bahasa Yunani yaitu bait, ya, pakai y, yang memiliki arti sebagai rumah. Nah, rumah pasti dibangun untuk tujuan menjadi tempat tinggal. Jadi rumah identik diartikan sebagai tempat tinggal. Sedangkan dalam teks yang baru kita baca dalam bahasa Yunani digunakan kata naos yang memiliki arti sebagai kuil. Ya, kuil identik dengan apa? Tempat pemujaan atau tempat ibadah atau tempat orang melakukan ritual keagamaan. Nah, dari pengertian tersebut kita berangkat bahwa sesungguhnya ketika kita berbicara bait Roh Allah, kita sedang berbicara tentang rumah atau kuil Roh Allah. Ya, dalam teks ini yang kita baca secara eksplisit tertulis bahwa yang dimaksudkan sebagai bait Roh Allah atau bait Roh Kudus ialah tubuh kita. Artinya dalam pengertian tubuh sebagai rumah, maka Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Dan pengertiannya sebagai kuil artinya Tuhan hadir dan bersekutu di dalam kita. Nah, sejak kapan? Ya, pasal 6 ayat 20 tadi mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Nah, artinya sejak kita ditebus oleh Tuhan Yesus, maka tubuh kita menjadi bait Roh Allah atau Roh Kudus. Nah, tubuh yang mana yang dimaksud? Ya, ada banyak bahasa-bahasa kita membeda-bedakan gitu, ya. Kayak tentang kasih ada 4 jenis, tentang tubuh ada berapa gitu, ya. Nah, apakah roh, apakah jiwa, atau tubuh secara, ya, harfiah, secara jasmani? Nah, dalam teks yang kita baca pada pagi hari ini, kata tubuh menggunakan kata soma dalam bahasa Yunani, yang berarti tubuh secara jasmani, bukan psike atau jiwa, dan bukan juga pneuma atau roh. Jadi Paulus menekankan bahwa diri kita secara jasmani adalah bait Roh Allah.
dalam kita. Tuhan mau bersekutu dengan kita, ya. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai kepada kitab ya masuk ke dalam perjanjian baru sampai pencurahan Roh Kudus, kita dapat melihat bahwa betapa Tuhan mau hidup bersama-sama dengan kita. Bahkan Dia tidak menghindari kita binasa. Dia menyelamatkan dia dengan memberikan Yesus supaya kita diselamatkan. Nah, mari kita tarik sedikit ya ke dalam perjanjian lama. Kita belajar dari bagaimana Allah mendirikan Bait-Nya di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, masa pemerintahan Daud, ya dia sudah merancangkan bahwa dia mau membangun Bait Allah. Ya, rumahnya megah, ya kastilnya ya megah kayak gitu. Tetapi dia juga mau agar Bait Allah itu dibangun. Ya, dia sudah merancangkan, tetapi Tuhan berkenan kepada anaknya Salomo untuk membangun rumahnya, untuk membangun Bait Allah. Dalam proses pembangunannya kita boleh melihat, ya, kalau kita buka dalam 2 Tawarik pasal 3, bahwa bahan-bahan yang digunakan itu adalah bahan-bahan yang mewah, kualitas tinggi, ya, kayu-kayunya kayu-kayu impor dan banyak memakai lapisan emas. Ya, padahal ukurannya tidak terlalu besar ya Bait Allah itu, hanya 60 hasta kali 20 hasta. Ya, kurang lebih 27 meter kali 9 meter. Ya, ukuran gereja kecil kayak gitu ya. Tetapi dibangun semegah mungkin padahal kecil. Mengapa? Karena Salomo ya sama seperti Daud ayahnya, dia memandang bahwa Allah itu harus dihormati ya dengan segala kemegahan. Kehadiran Bait Allah di tengah-tengah umat Israel ya seperti halnya Allah hadir di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah mereka. Seluruh umatnya juga pergi beribadah ke sana ya. Ada setiap kali 1 tahun persembahkan korban begitu ya, beribadah. Dan di sana juga ada pengajaran ya, belajar tentang Taurat. Oleh sebab itu di dalam perjanjian baru Yesus pun dikatakan mengajar di dalam Bait Allah. Iya, betul. Ya, di sana juga ada puji-pujian. Oleh sebab itu pemazmur mengatakan pujilah Allah dalam Bait-Nya. Di sana tidak boleh sembarangan orang masuk selain para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, karena mereka lah yang dikhususkan atau dikuduskan oleh Allah, ya. Dan juga Bait Allah menjadi rumah doa bagi bangsa-bangsa. Yesaya 56 ayat 7. Artinya bangsa-bangsa akan berdoa di sana, di pelatarannya, ya. Artinya apa? Allah rindu bersekutu dengan kita, dengan umatnya, dengan manusia. Bahkan jauh sebelum itu pun ya Allah rindu tinggal bersama kita. Itulah kehidupan di Taman Eden. Ya, Paulus kita tahu latar belakangnya. Dia adalah seorang Yahudi yang sangat beradat istiadat, ya, secara tetap. Disunat pada hari ke-8. Dia dari suku Benyamin. Dia orang Ibrani asli, ya, tidak ada blasteran campuran. Dia berpendidikan agama, ya, yang garis kelas di bawah kaki Gamaliel, ya, salah satu orang guru yang sangat terkenal dan sangat berpengaruh pada masa itu. Dan Paulus bahkan berani mengakui dirinya tak bercacat di dalam hukum Taurat manapun. Dan dia menekankan bahwa diri kita, ya, dalam firman Tuhan pagi hari ini, diri kita, tubuh kita ini adalah Bait Roh Allah, ya. Maka bagaimana kita hidup sebagai Bait Roh Allah? Ya, kita sudah tahu ya tadi bahwa langkah pertama kita bisa dikatakan tubuh kita ini menjadi Bait Roh Allah, yaitu kalau kita sudah masuk di dalam hidup yang dimana Allah berdiam di dalam kita, yaitu dengan menerima Yesus Kristus telah mati dan telah bangkit bagi dosa kita. Ya, kita menyadari dosa kita dan kita percaya di Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka disitulah kita menjadi Bait Roh Allah, ya. Karena Tuhan menjadikan penolong bagi orang-orang percaya, ya, atau rumah Roh Allah. Nah, selanjutnya ya adalah jika kita hidup sebagai Bait Roh Allah, ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana kita hidup sebagai Bait Roh Allah, ya? Jika kita hidup sebagai Bait Roh Allah, maka kita harus hidup menghormati
menghormati kekudusannya. Bagaimana caranya? Dengan mengelola tubuh kita ya, supaya hidup jauh dari dosa. Sama seperti bait Allah yang dikatakan hanya para imam dan orang-orang Lewi yang bertugas, yang Tuhan kuduskan, yang masuk ya, karena Allah adalah kudus ya. Maka biarlah kehidupan kita pun kudus, mencerminkan Dia yang Maha Kudus. Seperti bait Allah dibuat bukan dengan sembarangan, dengan bahan-bahan yang berkualitas,